everyone, welcome back to podcast Porcil. Jadi episode kali ini kita bakal bahas juga tentang hal yang menemani anak muda zaman sekarang. Tapi menurut gue nggak semua anak muda zaman sekarang tuh ngalamin, mungkin beberapa kayak dia nih. Jadi kita bakal bahas tentang street parent atau orang tua yang super duper ketat. Kenapa kita undang Naswa? Karena dia adalah korban. Bukan korban ya. Bukan korban sih, mungkin anak yang masih disayang banget sama orang tuanya. Yes, bahasa halusnya ya. Iya, harusnya. Jadi kita datengin Naswa sebagai narasumber tuh biar kita lebih tahu lebih dalam tentang pengalaman si street parent itu sendiri, ya nggak sih Kak? Betul. Langsung aja lah ya. Naswa, gimana perasaannya punya orang tua yang street parent? Rasanya campur aduk sih. Kadang senang, kadang bisa juga kesel, sakit hati sendiri gitu. Kayak misalnya lagi quality time nih sama teman-teman yang emang jarang gitu ketemunya kan. Kayak temen SMK aku udah jarang juga ya ketemu sama mereka gitu kan, karena kan bukan lagi jarang ketemu, waktunya juga kadang susah gitu kan nentuinnya. Terus pas lagi anak-anaknya ngumpul jam 9 ditelepon, ditanya di mana, padahal udah bilang aku mau kesini ya gitu, ngabarin kayak oh iya, padahal udah iya juga tuh kan, ya udah iya nggak apa-apa. Terus jam 9 udah ditelepon, di mana, kok belum pulang, sama siapa gitu. Shut sekarang gitu. Merusak suasana gue betul, banget betul, sih. betul. Ngerusak banget itu, ngerusak banget. Jadi kan yang tadinya kita happy mood, Iya benar-benar. terus tiba-tiba jadi jadi gak mood, jadi kasihan juga kan sama teman-teman yang lain gitu sih. Terus kamu kayak gara-gara kayak gitu kayak ngerasa gak dipercaya gak sih, padahal kamu udah izin. Udah ngejelasin nih Iya, mau pergi sama siapa, pulang jam berapa gitu tuh, ada nggak rasa? Iya bener, jadi kayak ngerasa jatuhnya kayak kok segini nggak percayanya ya gitu. Padahal kan maksudnya udah izin gitu loh. Jadi pernah mikir kayak ya udahlah mending main aja dulu baru izin. Iya gitu. benar, kayak lebih baik dimarahin daripada minta izin. Iya, lebih baik minta maaf iya daripada kayak minta gitu. izin. Iya kayak gitu. Tapi maksudnya kan lu sebagai yang anak yang di street parentin, maksudnya kayak sebenarnya tuh emang ada aturan khusus gitu nggak sih, kayak nggak boleh pulang jam 9 atau maksudnya ada hal-hal tertentu yang memang, tapi tuh lu tuh pengen ngelakuin itu gitu, terus Aturan akhirnya aturan tidak tertulis itu ada apa? Sebenarnya sih ada ya, karena kan bunda bilang ya udah nih udah dikasih main kan, misalnya oke nggak apa setiap hari, cuman jangan sampai setiap hari juga kata bunda gitu, karena kan dari Senin sampai Jumat itu kan kerja gitu. Nah terus mungkin kalau main pulangnya habis maghrib gitu, nggak boleh sampai yang larut malam banget Pulang habis maghrib tuh Kayak baru main panas-panasnya kan itu jam 8, jam 9 ya biasanya. Pulang habis maghrib tuh kayak ya Allah, habis ya Allah, maghrib masih orang tua pulang kerja. Iya, karena bunda mikirnya waktu itu tuh bunda pernah juga malah lebih stres lagi. Jadi nggak boleh dikasih main sama kakek nenek aku. Gitu. Jadi malah jatuhnya tuh bunda yang benar-benar kabur gitu, real kabur sampai nginep di rumah temennya nggak mau pulang. Mungkin karena bundanya pernah tahu ya, rasanya jadi street parent. agak disenggangin lah buat anaknya gitu. Tapi itu sebenarnya ada alasan nggak sih? Kamu tahu alasannya kenapa bunda kamu tuh kayak nge-street kamu gitu tuh? Kamu tahu nggak alasannya kenapa? Apakah emang udah budaya yang diterapkan Dari nenek-nenek apa sampai dari anak kecil dia juga? gitu? Mungkin yang pertama karena sayang kali ya. Iya, Terus yang kedua karena aku anak perempuan pertama ya. Jadi mungkin takut gitu, karena kan pergaulan anak sekarang kan bahaya banget ya. Benar-benar. Tapi aku juga jadi kayak nggak dikasih kepercayaan gitu. Padahal kan aku udah bilang ya, terus aku udah kasih tahu aku jalannya sama siapa, terus aku kemananya aku udah kasih tahu gitu. Jadi kayak
kok kayaknya aku orangnya nggak bisa dipercaya banget gitu, emang segitunya gitu. Tapi orang tua Naswa sendiri kalau strict tuh apakah cuma dalam hal main atau ada dalam hal lain kayak temen milih-milih gitu sih? Kayak ngebatasin kayak kamu tuh harus main sama siapa gitu-gitu nggak? Iya. Nggak boleh main sama si inilah gara-gara si ini gini gitu, ada nggak? Enggak sih, kalau untuk pertemanan ya. Berarti Kalau- lebih ke waktu ya, Waktu jam main ya. Iya benar. Iya sih itu. Kadang bunda juga suka bilang sampai nelfonin temen aku malah kayak di mana gitu. Sama Di mana ya, siapa? Heeh. Temennya sampai mana coba lihat temennya gitu, Kasihan. fotoin. Terus waktu itu aku pernah nginap di rumah temen aku ya. Sekarang aku bilang aku nginap di sini. Yaudah Sherlock di mana? Kasih tahu tuh kan Sherlocknya. Terus ya udah ya bener aku Sherlock, bener tuh aku Sherlock. Terus kan aku pergi ya kalau nggak salah, aku tuh pergi dari rumahnya malam-malam. Terus ternyata ada orang yang Lagian nyamperin di dia- rumahnya dia. Lagian dia udah tahu strict parent, dia keluar rumah malam menantang maut. Enggak, maksudnya nyari makan kan, lapar. Terus di rumahnya itu bukan rumah sih, kayak kosan gitu, nggak ada makanan karena anak kosan. Jadi kita keluar, terus tiba-tiba pas nyampe kosan bunda nelfon, kemana tadi? Kok di kosan nggak ada? Kan nggak ada orang, katanya gitu. Lah emang ada siapa, kataku gitu. Berarti bunda tuh kayak mata-mata gitu. Sebenarnya bukan bunda sih yang street, tapi Abi. Oh iya, bunda juga sama. Jadi ikut ke bawah gitu. Iya, bener. Sama Abi. Jadi protektif gitu ya. Kenal banget. Kalau tadi kan aku udah bakal ngomongin lagi ya. Oke. Kalau tadi kan sedihnya nih punya orang tua strict parent, ngerasa terkekang udah pasti. iya, udah itu. Jadi nggak enak kalau lagi main. Kalau senangnya tuh ada nggak sih, Wak? Di street parent seneng nggak sih ada? Kayak misalkan lagi jomblo nggak punya pacar, lagi main di telepon, ada panggung ini telepon gitu. Nggak ada senangnya. Ada sih senangnya, tapi sedikit kali ya. Oh, senangnya apa? Dikit doang, senangnya apa? Iya. Ngerasa kayak ya masih dicariin gitu ya, walaupun mungkin jam 9 udah di Walaupun udah telepon sebesar gitu. ini gitu ya. Tapi itu berlaku semua ke adik-adik kamu juga nggak? Apa kamu doang kayak gitu? Berlaku ke semuanya. Berlaku Oh, ke rata ya berarti ya? Karena adik-adik aku perempuan semua. Wah. Mungkin ya karena perempuan semua, jadi mungkin agak over. Karena Walaupun kalian main bareng, Berarti ya sama adik kamu gitu kan? main bareng. misalkan kamu sama adik kamu lagi keluar, apakah tetap Di teleponi bisa juga sama dicari kamu, juga. di mana gitu nggak? Iya, waktu itu aku juga pernah ajak adik aku main ke daerah kampus, terus dicariin juga ya sama seperti itu. Berarti emang ke semuanya. Posesif ya Iya, sebenarnya. jadi Jadi emang posesif. semuanya. Iya. Iya benar. Terus kalau misalkan lu jadi orang tua ya, maksudnya lu tuh bakal kayak nerapin street parent itu ke anak-anak lu yang nanti, atau maksudnya kayak udahlah biar gua aja yang ngerasain street parent, anak-anak gua tuh biarin aja, yang penting mereka maksudnya kasih tahu, terus kayak kalau mereka udah kasih tahu ya udah gitu. Jadi confused. Iya. Mungkin akan street parents juga, cuman beda kali ya. Oh. Karena kan beda zaman beda juga ya didikannya. Terus kan anak juga beda-beda ya karakternya gitu. Mungkin akan ngeliat juga sih kayak gimana karakter anaknya. Dilihat dulu ya, baru maksudnya memutusin mendingan gue street parent atau enggak, maksudnya dilihat sifat anaknya dulu nih. Kalau anaknya yang barbar gitu ya baru kita street parentin. Kalau Iya. anaknya yang manut ya udah, orang anaknya juga nurut. Karena emang takutnya tuh karena di street parentin terus dia jadi orang yang polos, terus sekalinya keluar dia kebablasan. Wah, ya iya, sih. betul. Iya, betul. benar. Bisa jadi kayak gitu juga. Jadinya malah nantangin ya. Iya, bener. Tapi bersyukurnya jadi street parent tuh itu di yang tadi Naso bilang, yang apalagi di pergaulan sekarang tuh bebas, Iya, bebas-bebasnya, semua dinormalisasikan, dan kita tuh jadi orang street parent tuh bersyukur gitu. Aku juga alumni street parent kok. Oh, iya. Cuma setelah aku kerja
mamaku tuh agak lebih senggang. Dulu sama jam 8 bahkan udah diteleponin, atau enggak sebelum maghrib udah di rumah ya, padahal pulang perginya bisa asar. Iya. Kayak dapet apa doang dari asar ke maghrib. Baru nyampe udah disuruh pulang. Kopi belum jadi. Itu COD paket ya. Iya asli, ya Allah, iya lagi. Kayak benar, tapi setelah aku punya uang sendiri, mama juga agak lebih ngelenggangin, tetap diteleponin gitu. Cuma udah sekarang mama jarang nelpon dan gue malah panik. Iya. Aduh kok nggak Malah dicari. nggak dicariin. Marah ya. hampa ya, kamu marah gitu juga hampa nggak ya. bisa? Belum pernah sih karena belum Selalu pernah dicariin. ya, selalu dicariin. Aku pernah pertama kali kayak, aduh udah 9:30 dan dia belum nelpon, gue deg-degan. Pas sampai rumah dia biasa aja, kayak oh ternyata udah nggak apa-apa nih. Soalnya kalau di telepon tuh atmosfernya tuh Iya. Adrenalin. ya kan teruji, Iya, kayak bener. aduh cepetan udah ditungguin mama, udah diomel-omelin gitu gak sih? Sampai hujan angin Iya, ribut pun bener-bener, diterabas. bener-bener. Tapi aku pernah juga di fase yang kayak Ayes, maksudnya kayak tadinya street parent, terus tiba-tiba tuh kok udah pulang jam 10 kayak nggak diteleponin, terus besoknya mancing lagi nih. Iya, Kayak, iya. gue pulang nambahin jam 11 tuh, kok nggak diteleponin Iya, bener-bener. juga. Dari situ terus kayak akhirnya nanya dong, Bu, kok tumben aku pulang jam 11 nggak dicariin? Iya, kan kamu sekarang udah gede, udah tahu mana Betul, yang betul. baik, mana benar. Kayaknya Benar. bukan waktunya ibu lagi deh, maksudnya buat kayak ngelarang-larang kamu buat ini karena kamu udah tahu yang benar mana, terus tahu yang salah mana. Terus juga kata ibu gue tuh, ibu juga ngerasa kayak kalau misalkan ibu buru-buruin kamu pun itu lebih bahaya nggak sih? Yang Benar, penting benar. sekarang kamu tuh izin gini. Kalau ibu tanya, jam 10 dia belum pulang gitu, nanti kan otomatis kamu pulang akan ngebut dan itu kayak lebih ngebahayain kita Karena buat di kitanya jalan bakal- gitu, lebih. Iya. Gak fokus, kayak takut diomelin gitu. Tapi Mungkin udah- senangnya tuh kayak ternyata maksudnya ya udah Orang tua jadinya tuh bisa percaya ya, bisa sama percaya kita. sekarang jadinya lebih nah percaya. so sabar aja, mungkin kamu bakal ada di fase itu tapi nanti gitu Ya, kan. mungkin Kalau- emang belum saatnya. Kalau kamu udah ya. punya suami mungkin udah nggak di kelamaan. Tapi emang sebagai alumni street parent ya Kak Irma, gara-gara gak dibatasin pulangnya, kamu tuh jadi punya jam malam gitu gak sih? Kayak aduh udah jam 11 nih, Betul. kayaknya udah harus pulang deh. Maksudnya Iya. ada jadi kayak ngerasa nggak enak dan ngerasa tanggung jawab gitu Iya, ya. jadi kayak sekarang tuh kalau udah jam 10 mau temennya lagi asik, Iya. maksudnya sholawat ya. Masih sholawat tuh maksudnya kayak Ya namanya juga anak muda zaman sekarang ya guys jadi ya. kita maksudnya udah jam 10 maksudnya ya udahlah pulang, kayak udah punya alarm di dirinya sendiri, udah kayak tertanam gitu loh. Iya, Kayak benar-benar. dengan secara nggak langsung tuh udah kayak jam 10 gue balik duluan Jadi ya. sadar gitu. diri karena udah dikasih kebebasan dan kepercayaan. Betul. Kalau Naswa ini penutup mungkin ya. Kalau misalkan bisa ngomong langsung ke Bunda sama ke Abi, kamu mau bilang apa soal distress parent ini? Diposesifin sama Wah. Bunda sama Abi. Tisu mana tisu? Mungkin aku akan bilang Makasih. aku ngerti kalian sayang sama aku, tapi boleh gak kasih kesempatan ke aku buat buktiin kalau aku bisa jaga Diri. keadaan, jaga diri aku tanpa dikekang. Udah sih, gitu aja. Tapi sejauh ini berarti Naswa aman ya dikekang. Maksudnya marah nggak sih? Marah nggak? Marah sih, pengen marah, cuman ya Yaudah. gimana ya, karena mereka sayang juga sama aku kan, karena aku juga ngerasa oh iya aku juga perempuan gitu kan, mungkin mereka takut, apalagi pergaulan sekarang, jadi ya masih cokin lah. Benar. Jadi buat teman-teman street parent, nanti pasti ada masanya. Terus kalau udah dikasih kebebasan itu adalah suatu tanggung jawab. Jadi kalau udah dikasih kebebasan, udah dikasih kepercayaan, jangan disalahgunakan gitu. Karena hubungan anak dan orang tua tuh harus dua arah. Kita harus buktiin ke mereka dan mereka buktiin ke kita bahwa didikan mereka gak salah. Oke, jadi podcast episode kali ini cukup menyentuh. Siapa naruh bawang di sini? Oke, thank you for watching. Makasih. Bye bye.